Selamat malam para saudara dan saudariku yang baik dimanapun Anda berada, dan teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, yaitu malam minggu, saya akan menyeringkan tentang doa. Tapi sebelum saya menyeringkan tentang doa, terlebih dahulu kita melihat situasi dunia kita pada saat ini. Situasi dunia kita pada saat ini di abad yang cukup modern, canggih, di mana terdapat berbagai aliran, yaitu hedonisme. Hedonisme ialah aliran yang menganggap atau berpikir bahwa hidup ini hanya merupakan kenikmatan, baik secara makanan, minuman, mabuk-mabukan, dan juga seks. Ya, sebatas kenikmatan saja. Dan juga situasi dunia yang serba canggih pada saat ini, di mana konsumerisme begitu sangat marak di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat kita saat ini. Orang telah dapat memesan apa yang diinginkannya melalui handphone yang terkoneksi dengan internet tersebut, dengan aplikasi online atau belanja online. Hal itu merupakan salah satu kemajuan yang harus kita syukuri dalam kehidupan ini, sebab hal itu ditemukan manusia, hasil pemikiran manusia, agar kita dipermudah untuk menjalani hidup. Hal itu merupakan suatu kebahagiaan patut kita apresiasi dalam kehidupan sekarang ini. Tetapi yang menjadi persoalannya pada zaman sekarang ini, di mana semua telah ada, yaitu berkaitan dengan konsumerisme. Artinya manusia telah mudah memesan barang atau makanan lewat dari internet, dan juga kecanggihan baik dalam hal komunikasi, media sosial, dan lain sebagainya membuat kita mudah mendapatkan informasi yang ada di seberang atau di negara lainnya. Seakan-akan dunia ini begitu cepat informasi kita ketahui sekalian. Tetapi pada zaman sekarang ini, di mana manusia yang serba canggih, yang dapat mengandalkan akal budinya, rasional, atau manusia yang berpikir secara rasional, mengandalkan pikirannya, yaitu para yang hanya berpikir sesaat saja. Terjadi di sini namanya kekeringan, di mana manusia hanya ingin memenuhi kebutuhan fisiknya tanpa melihat lebih dalam kedalaman jiwanya, yaitu manusia hanya terfokus pada kenikmatan badania. Yang ingin saya sharingkan, jika hal ini terus-menerus terjadi dianut oleh manusia, maka terjadi namanya nanti nihilisme, kekosongan dalam hidup. Hidup seakan-akan tak berarti di tengah keramaian, tapi saya mengalami kesepian. Karena apa? Karena manusia selalu berfokus pada hal-hal yang materi, tanpa mengisi jiwanya dengan Allah yang memberi kebahagiaan sejati, yang memberi kebahagiaan yang cukup mengagumkan bagi jiwa manusia tersebut. Pada malam hari ini saya akan menyeringkan yaitu tentang doa. Apa sebenarnya doa itu? Doa adalah hubungan batin, hubungan kita dengan Tuhan yang ada di seberang itu, yang transenden itu. Doa merupakan hasil komunikasi. Ketika kita dapat berdoa dengan baik, di situ kita dapat mendengarkan suara Tuhan.
dapat merasakan eksistensi Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa tidak diukur dengan kata-kata yang indah, kata-kata teologis yang mendalam, kata-kata filsafat yang begitu rasional, tetapi doa yang baik adalah doa yang keluar dari ungkapan hati kita terdalam, pergumulan kita, dosa kita, kita curahkan, kita komunikasikan dengan Tuhan di dalam doa. Tetapi doa yang paling esensial, doa yang paling mendalam serta radikal, di mana kita dapat mengalami eksistensi Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu doa hening. Melalui keheningan kita mau mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepada kita melalui keheningan. Dan di situ kita dapat merasakan, mendengarkan suara yang transenden itu yang memberi kebahagiaan pada kita di zaman sekarang ini. Doa menuntun kita, doa membuat kita bahagia. Seperti Yesus mengatakan, jika engkau berdoa, tutuplah kamarmu. Artinya doa bukan untuk dipamerkan, tapi doa adalah komunikasi aku dengan Dia, dengan Allah itu sendiri. Komunikasi aku dalam keheningan, curahan hatiku untuk mengungkapkan bahwa aku adalah ciptaan, yaitu bahwa aku adalah ciptaan yang menciptakan aku adalah jauh lebih sempurna daripada diriku. Saudara dan saudariku yang baik, pada malam hari ini semoga kita menjadi orang yang dapat menggunakan fides dan rasio kita di dalam menghadapi dunia pada saat ini, agar kita dapat menjadi pribadi yang seimbang, pribadi yang memiliki spiritual yang baik, dan juga pribadi yang dapat mengikuti kecanggihan dunia, dapat mengikuti zaman, tetapi dalam mengikuti zaman itu kita tidak terjebak di dalamnya, tapi kita melakukan discernment, bisa membedakan hal ini baik atau tidak saya ikuti, hal ini membahagiakan sesaat, atau bagaimana saya dapat menilai hal-hal fenomen-fenomen yang terjadi di dunia saat ini. Maka hal itu membuat kita semakin pribadi yang bijaksana, karena kita membina relasi kita dengan Tuhan. Jiwa kita terisi, maka kita akan dapat memberi kebaikan bagi sesama. Kita dapat menyalurkan cinta kasih kepada sesama dimanapun kita berada. Baik Anda sebagai orang yang berkeluarga di rumah tangga Anda, baik Anda sebagai seorang pekerja di tempat Anda bekerja, di lingkungan Anda, juga sebagai orang yang makhluk sosial, Anda dapat menyalurkan cinta kasih itu kepada sesama, karena kita telah diisi oleh Tuhan dengan cintanya melalui doa. Maka kita dapat mengulurkan tangan secara ikhlas tanpa meminta timbal balik dari sesama. Karena apa? Karena kita digerakkan oleh sang cinta tersebut. Jadi hal yang paling esensial dari doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, hubungan kita yang mesra dengan Tuhan. Di dalam doa ada kerinduan, disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan bersama Tuhan sang pencipta tersebut. Maka kita menjadi pribadi yang seimbang, pribadi yang rasional, dan juga pribadi yang menikmati untuk sesama. Saudara dan saudariku yang baik, mari kita terapkan menjadi pribadi yang pendoa dan pribadi yang rasional, agar kita dapat hidup dengan seimbang dan dapat melakukan cinta kasih kepada sesama dimanapun kita bereksistensi, karena Tuhan membutuhkan Anda sebagai perpanjangan tangannya untuk berbakti kasih kepada sesama. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Damai Kristus bersama kita.